Ya, belakangan kenakalan remaja atau anak di bawah umur ini kian mengkhawatirkan. Perilaku menyimpang pelaku mengarah pada tindak kriminal menyebabkan trauma hingga korban tewas. Meski saudara kenakalannya sudah melewati batas, apakah hukuman untuk pelaku ini tetap perlu diringankan karena usianya yang masih di bawah umur? Selengkapnya dalam Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi, dilema jerat hukum untuk kriminalitas anak. Miris, kasus kekerasan dengan pelaku anak-anak masih kerap terjadi. Para pelaku melakukan tindak kejahatan yang menyebabkan korbannya terluka hingga kehilangan nyawa. Ironisnya, korban juga sama-sama di bawah umur. Meski korban sudah menangis kesakitan, para pelaku yang merupakan sekumpulan remaja tetap memukul dan membanting korban. Padahal korban masih berusia 10 tahun. Aksi penganiayaan ini terjadi di pinggir Tanggul Laut Cilincing, Jakarta Utara. Tak lama berselang, Polres Metro Jakarta Utara menangkap 6 pelaku yang usianya antara 13 hingga 16 tahun. Penganiayaan dipicu kekesalan salah satu pelaku pada korban. Peristiwa ini berawal dari salah satu pelaku anak ini sebelumnya mengalami peristiwa. Ya, salah paham dengan seorang temannya, dan peristiwa ini menurut salah satu pelaku yang melakukan kekerasan ini sempat diliput video, ya, rekaman video oleh korban. Ada lagi yang viral di media sosial, aksi pengeroyokan siswa SMP di Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. 3 dari 4 pelaku masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, seorang siswi SMK juga dianiaya teman-teman sekolahnya. Penyebabnya karena saling ejek di media sosial. Kemudian di Parepare, seorang remaja berusia 15 tahun dianiaya remaja lainnya. Korban dan pelaku tidak saling kenal. Namun saat berpapasan di jalan, pelaku langsung memukul korban hingga tersungkur. Kasus lainnya, tawuran remaja di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. 2 kelompok siswa SMP saling serang dengan membawa senjata tajam. Namun yang lebih miris, ketika kenakalan anak-anak menelan korban jiwa. Siswa SD tewas ditikam dengan senjata tajam oleh 3 siswa SMP di Sukabumi, Jawa Barat. Siswa SD itu diduga korban salah sasaran. Tak henti-hentinya, kasus kekerasan oleh pelaku anak di bawah umur bermunculan. Dari berbagai pengaduan yang diterima KPAI, jumlah kasus kekerasan dengan pelaku anak bertambah dalam 2 tahun terakhir. Pola asuh orang tua menjadi faktor pertama yang mempengaruhi perilaku menyimpang anak. Tapi itu juga bukan satu-satunya pemicu. Masih banyak faktor lain yang saling terhubung dan berdampak pada kenakalan anak yang melebihi batas. Selain yang ada di dalam lingkungan keluarga, tentu juga masih ada faktor eksternal lain yang itu juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana anak kemudian berperilaku gitu ya. Nah, itu bisa jadi adalah faktor yang ada di lingkungan masyarakat, bisa juga dari kondisi global melalui akses internet yang hari ini juga sangat mudah diakses oleh anak-anak. Lalu, apa komentar masyarakat melihat kasus kekerasan dengan pelaku yang masih di bawah umur? Sebenarnya menurut saya ya, bahwa kekerasan anak ini memang karena minimnya kesadaran gitu ya, minimnya penyadaran terhadap anak itu, baik dari sisi orang tua maupun dari sisi pendidikan. Kayaknya ya itu sih karena orang tuanya yang kurang ngedidik, bukan kurang ngedidik ya. Maksudnya kan sekarang anak-anak udah dikasih handphone gitu-gitu kan, dan YouTube juga sekarang ada YouTube Kids, ada itu. Tapi orang tuanya nggak ngurusin ke sana, jadi anak-anak tuh ngolah internet
pakai internet tuh tanpa pengawasan. Pelaku kekerasan menurut saya itu investasi dari generasi sebelumnya juga. Karena banyak mereka sudah mengalami kekerasan, maka mereka akan melakukan kekerasan. Mungkin kekerasan di rumah, kekerasan di sekolah, kekerasan di lingkungan. Dan ketika dia jadi korban, itu akan menjadi siklus yang nggak akan pernah selesai. Itu anak harus dikasih tanggung jawab ke agama dari rumah, di sekolah juga. Jadi kalau bisa jangan terlalu bebas. Karena saya juga di rumah punya anak gitu, jadi ya perlu ada binaan sih sebenarnya dari dini ya, karena apapun itu walaupun kekerasan anak melakukan dengan sesama temannya itu menurut saya sih perilaku yang tidak baik sih. Jadi harus dari awal kita harus berikan binaan yang benar. Kasus kekerasan yang melibatkan anak termasuk dalam perilaku menyimpang dan tindak kriminal. Namun di mata hukum, pelaku yang berusia di bawah umur mendapatkan perlakuan khusus, utamanya karena memperhatikan masa depan mereka yang masih panjang. Berbeda dengan orang dewasa, pelaku kekerasan di bawah usia 18 tahun bukan disebut sebagai tersangka, melainkan anak yang berkonflik dengan hukum. Status tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan pelaku anak dari proses peradilan agar terhindar dari stigma di masa depan. Anak-anak berusia 12 hingga 18 tahun termasuk dalam kelompok rentan. Maka anak-anak yang melakukan tindak pidana disebut dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam perbuatannya itu dianggap satu kenakalan yang harus dikoreksi dengan bijak, gitu. Ya, anak yang mengalami satu peristiwa pidana harus ditangani dengan bijak. Itu yang menyebabkan perlakuan baik terhadap anak korban maupun anak pelaku itu menjadi berbeda dengan orang dewasa. Ya, dalam pandangan HAM, anak dimasukkan ke dalam kelompok rentan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 16 juga menjelaskan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan dengan hukum yang berlaku dan sebagai upaya terakhir yang diberikan pada anak. Lantas apa kata masyarakat soal hukuman yang tepat bagi pelaku kekerasan di bawah umur? Pembinaan ya, karena itu karena masih jiwa muda, jadi masih pengen kasih lihat ke show up gitu loh, namanya anak muda. Intinya peran orang tua dan siswa ini yang perlu digalakkan gitu ya. Kalau dulu pas zaman kita kecil gitu ya, ada sistem poin gitu ya, ketika anak sudah mencapai poin tertentu gitu ya, akan ada pembimbingan dari sekolah. Untuk hukuman sih tergantung kekerasannya seperti apa ya, di situ kan pasti ada undang-undangnya gitu. Jadi tapi salah satunya pasti dari keluarga sih. Jadi mungkin mereka masih bisa diberikan pemulihan untuk apa yang mereka suka dan penyelewengannya dia itu. Jadi ya menurut saya sih lebih ke rehabilitasi mungkin ya kalau untuk mereka. Mungkin dibina dan lebih tepatnya lagi mungkin diberikan kayak suatu lembaga yang benar-benar mengelola kerohaniannya dia, tindakannya dia, dan dipantau nggak cuma sekali dalam satu periode singkat, tapi juga dipantau day by day-nya gitu. Kemudian baru setelah pembinaan dia dikembalikan ke masyarakat. Meski kasus kekerasan dengan pelaku anak termasuk dalam tindakan kriminal, perilaku menyimpang itu tetap tidak bisa hanya dipandang dari perspektif hukum. Bagaimanapun juga, lingkungannya ikut memengaruhi tindakan seorang anak. Perlu dilihat ya, perlu ada penelitian yang lebih jauh, apa sih kesamaan antara anak-anak ini yang menjadi pelaku kekerasannya atau anak-anak yang berkonflik dengan hukum ini. Dilihat kesamaan mereka apa, apakah memang pengasuhan tertentu, apakah mereka juga mungkin korban kekerasan juga di rumah. Dan terlebih lagi mungkin apa sih media sosial yang mereka akses gitu ya. Mereka nonton apa sih gitu ya. Itu dilihat gitu, ditelaah lebih jauh. Ada ungkapan yang mengatakan anak-anak bagaikan kertas putih. Keluarga dan lingkungan yang memberikannya warna. Tidak bisa dipungkiri, perbuatan pelaku anak-anak ikut menjadi tanggung jawab semua orang di sekelilingnya. Maka, untuk mengatasi banyaknya kasus kekerasan oleh pelaku anak, dibutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak. Bukan hanya orang tua, tapi juga lingkungan sehari-harinya, penyelenggara pendidikan hingga pemerintah.
Baik buruknya masa depan sebuah negara bergantung pada kondisi anak-anak saat ini sebagai generasi penerus bangsa. Maka anak yang berkonflik dengan hukum bukan masalah sepele yang bisa dipandang sebelah mata. Semua pihak di sekitar anak perlu terlibat untuk mewujudkan generasi muda yang berkualitas dan berakhlak mulia. Demikian Kopi Pagi minggu ini. Saya Ramaditya Domas dan juru kamera Hasto Aji. Kami pamit undur diri, sampai jumpa dan salam SCTV.